Baiklah, di sini saya akan mengajarkan materi permutasi dan kombinasi. Pertama itu ada permutasi. Permutasi itu adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Dalam hal permutasi ini, urutan elemen diperhatikan. Ada dua jenis permutasi. Yang pertama itu pengulangan diperbolehkan, dan yang kedua pengulangan tidak diperbolehkan. Contohnya kalau yang diperbolehkan itu misalnya kita mencari kombinasi kunci pin, jadi kan dia boleh mengulang 4 dengan 4 ini. Yang untuk pengulangan tidak diperbolehkan, contohnya itu untuk menentukan 3 pembalap pertama yang melewati garis finish. Jadi kan nggak mungkin kan pemenang yang pembalap pertama juara 1 dia juga juara 2, kan nggak mungkin. Nah, yang kedua itu ada kombinasi. Kombinasi adalah proses pemilihan elemen dari himpunan di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan. Nah, kalau permutasi tadi kan urutan elemen diperhatikan, sedangkan kombinasi ini urutan elemen tidak diperhatikan. Kombinasi juga ada dua jenis. Yang pertama itu pengulangan diperbolehkan. Contohnya, ketika kalian mengambil 3 bola dari wadah yang berisikan 3 bola merah dan 3 bola biru. Jadi kan kita menghitung kombinasi bola apa yang akan keluar. Lalu pengulangan tidak diperbolehkan. Contohnya, ketika kalian memilih 2 orang dari kelompok beranggota 5 orang. Nah, untuk 2 orang itu kan yang melakukan presentasi. Kan tidak mungkin orang yang pertama dan kedua orang yang sama. Nah, dapat disimpulkan perbedaan permutasi dan kombinasi itu, yang pertama, untuk permutasi itu menyusun kata sandi, kedua, memilih pemenang dengan juara bertingkat 1, 2, dan 3, lalu menyusun susunan organisasi, misalnya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan lain-lain, lalu penentuan posisi duduk pada meja. Untuk kombinasi sendiri, dia itu pertama memilih kelompok, yang kedua memilih peserta yang lolos di babak selanjutnya, lalu memilih delegasi, terakhir mengambil bola tadi dari wadah. Untuk rumusnya, permutasi sendiri dia ada rumus P N dari R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, apa maksud faktorial ini? Misal saya ada 3 faktorial, artinya itu tuh pengalihan jumlah berurut. Jadi kan 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Kalau 4 faktorial yaitu tadi 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jadi faktorial itu pengalihan jumlah berurut dari yang besar sampai kecil. Untuk kombinasi sendiri dia ada rumus C N dari R, yaitu N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. Nah, dengan keterangan N itu banyak elemen himpunan keseluruhan, sedangkan R banyak elemen himpunan yang akan diamati atau yang akan dicari. Nah, untuk permutasi itu dia bisanya ada juga namanya permutasi siklik. Jadi kayak di soal itu kita mau mencari posisi duduk di meja yang bundar. Nah, itu kan siklik, itu kan lingkar. Jadi rumusnya itu P(n) siklik sama dengan N dikurang 1 faktorial. Lalu juga ada permutasi untuk unsur yang sama. Nanti contohnya akan diberikan, yaitu dengan rumus N faktorial per A faktorial, B faktorial, C faktorial. A, B, C ini adalah unsur-unsur yang sama. Nah, di sini saya ada contoh. Pertama, dalam suatu kelompok terdapat 6 orang. Jika 2 orang diantaranya akan melakukan presentasi di depan kelas, berapa banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut? Nah, di sini N-nya itu kita ada 6 dan R yang kita cari itu ada 2. Nah, di sini kita akan lihat. Di sini kan 2 orang diantaranya dipilih. Dalam hal ini urutan tidak ditentukan kan, jadi
urutan tidak diperhatikan, jadi dia menggunakan rumus kombinasi. Kombinasi n per r itu tadi rumusnya n faktorial per r faktorial dikali n dikurang r faktorial. C, n-nya 6, r-nya 2, sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial 6 dikurang 2 faktorial, sama dengan 6 ini kan jadi 6, 5, 4 faktorial per 2 faktorial 6 kurang 4 itu 6 kurang 2 itu 4 faktorial. Nah ini kan atas 4 faktorial, bawah 4 faktorial kita habis dibagi, jadi sisanya 6 kali 5 itu 30 per 2 faktorial itu kan 2 dikali 1 sama dengan 30 per 2 sama dengan 15. Jadi berapa banyak susunan yang mungkin untuk memilih dua orang tersebut adalah 15. Nah, selanjutnya itu ada soal kedua, berapa banyak susunan yang mungkin terjadi pada kode 4 digit dengan angka yang tidak boleh berulang. Nah, ini tidak boleh berulang. Jadi urutannya pasti dipastikan kan? Diperhatikan urutannya. Jadi dia menggunakan rumus permutasi. Dengan n sama dengan n-nya itu untuk menyusun angka itu kan angka itu terdiri dari 10 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan sudah, ini terakhir. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti n sama dengan 10 dengan r sama dengan 4 digit. Kita pakai rumus permutasi yaitu PNR sama dengan n faktorial per n dikurang r faktorial. Jadi n-nya itu ada 10 faktorial per kita tulis dulu ya. P 10 per 4 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 4 faktorial sama dengan 10 faktorial per 6 faktorial. Nah, untuk memudahkannya kita bikin 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. Jadi kan bisa sama-sama dibagi, habis dibagi, jadinya sisa 10 kali 9 kali 8 kali 7. Nah, hasil dari 10 kali 9 kali 8 kali 7 itu sendiri adalah 50.40. Lanjut kita ke contoh nomor 3. Jika ada 4 orang yang akan duduk mengelilingi meja bundar. Nah, di sini ada bundar. Maka berapa banyak posisi duduk yang mungkin dilakukan? Nah, tadi kan bundar itu siklik, berarti kita menggunakan permutasi siklik. Dengan n sama dengan 4. Jadi Pn siklik sama dengan n dikurang 1 faktorial. Jadi sama dengan P4 siklik sama dengan 4 dikurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Kita lanjut ke soal nomor 4. Jika panitia lomba ingin mengacak kata Kampus Merdeka, maka berapa banyak susunan acak yang mungkin untuk disusun? Nah, ini kalau soalnya kayak gini biasanya kita menggunakan
permutasi unsur yang sama. Permutasi unsur yang sama n faktorial per a faktorial, b faktorial, c faktorial, dan seterusnya. Nah, kita lihat yang mana yang unsur samanya. Kita lihat K. K-nya ada 2, berarti K sama dengan 2. Lihat yang A, 1, 2, A juga sama dengan 2. Lalu M, 1, 2, M juga ada 2. Lalu P cuma 1, nggak usah kita tulis. U juga 1, S juga 1, M tadi udah, E nya 1, 2. R nggak ada juga, D juga nggak ada. Jadi unsur yang sama cuma K, A, M, dan E. Nah, kita masukkan ke rumus, berarti P ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti N sama dengan 13. PN nya tadi kita ubah jadi 13. Unsur yang sama dengan 13 faktorial per unsur yang sama kan? 2 faktorial dikali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama dengan, nah ini kita jabarkan. Jadi 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial kali 2 faktorial. Coret, habis dibagi kan, maka sama dengan ini semua kalau dihitung menjadi 5 juta 500 juta 518 juta 918.400. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.